seperti ini kita aduk ya, kita campur. Proses pencampuran ini adalah tahapan atau proses yang paling krusial dalam proses pembuatan pakan atau perangsuman pakan untuk diberikan kepada ternak kita. Ini harus tercampur rata antara karbohidrat dari nasi aking, protein dari konsentrat, kemudian untuk pertumbuhan dari fur, kemudian seratnya dari bekatul. Lah, bekatul ini yang mengikat, dan ini adalah makanan favorit dari entok. Nah, konsepnya itu adalah mamel seperti ini. Mamel itu tidak basah juga tidak kering. Oke, kita berikan. Saya kasih lihat secara lebih detail, lebih dekat begitu. Ini untuk pemberian pakannya. Nah, ini juga kunci atau rahasianya pemberian pakannya kan kalau tradisional seperti zaman dulu itu dimasak begitu ya, diberikan dengan kondisi basah. Nah, kalau menurut saya yang paling bagus adalah pemberian pakan yang mamel seperti ini, tidak basah juga tidak kering. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Ada yang menanyakan apa sebetulnya rangsum pakan di kandang ini. Mungkin sedikit saya ceritakan ya. Untuk rangsum pakan di Tom Sway Farm sendiri dari awal pertama itu tidak pernah berubah. Jadi pakem kandang yang saya berikan sama seperti kandang yang dulu saya ambil indukannya begitu. Jadi komposisinya diantaranya adalah saya selalu menggunakan nasi aking, terus kemudian bekatul atau dedak begitu, terus ada konsentrat dan pur sedikit, dan seminggu sekali saya kasih hijauan. Jadi pada prinsipnya sebetulnya pakem kandang itu untuk manajemen pakan itu beda-beda ya, tidak selalu sama antara satu farm dengan farm yang lainnya. Yang jelas intinya kalau menurut saya komposisi atau nutrisinya tercukupi. Nutrisi yang tercukupi itu artinya adalah nutrisi yang seimbang ya. Ada karbohidratnya, ada kalsiumnya, ada proteinnya, ada lemaknya sedikit lah seperti manusia. Ketika itu seimbang, tentu saja pertumbuhannya akan bagus, kemudian produktivitas entok ini akan juga optimal begitu. Contohnya saja ya, hanya dikasih nasi sisa umpamanya, itu kan karbohidrat. Tentu saja ketika hanya dikasih nasi sisa bisa tumbuh, cuman mungkin yang dibutuhkan entok untuk produksi biasanya ada proteinnya juga kurang terpenuhi, jadinya mungkin ya produksi telurnya tidak akan maksimal. Kemudian kalsium juga dibutuhkan untuk pembentukan cangkang, kemudian untuk produktivitas telur ya. Itu kenapa kemudian entok-entok ini juga ngasin begitu. Ngasin itu makan kapur, makan serpihan genteng pecah dan lain-lainnya itu tidak kemudian karena mereka lapar, karena memang membutuhkan asupan kalsium. Nah, semua itu perlu dicermati ya. Tentu saja masing-masing entok ini memiliki karakter yang mungkin berbeda. Tentu saja ketika pakem kandang itu sudah ditemukan, alangkah baiknya itu dipakemkan, karena namanya juga pakem kandang. Dipakemkan dalam hal ini tentu saja tidak berubah-berubah begitu, karena itu akan berdampak pada produktivitas telur, kemudian pertumbuhan entok itu sendiri. Jadi bisa menggunakan pakan pabrikan juga pakan alternatif. Nah, ketika tidak bisa menggunakan pakan alternatif, tentu saja kita lebih baik menggunakan pakan pabrikan. Tentu saja pakan pabrikan ini kalau menurut saya
direkomendasikan untuk entok yang memang diproyeksikan untuk breeding begitu anakan. Entok-entok ini memang di sini untuk breeding, makanya saya pacu untuk produktivitas telurnya, anakannya begitu, bertelur juga fertil begitu. Dan banyak juga yang sudah mengulas kenapa saya berani menggunakan pakan pabrikan begitu, tidak menggunakan pakan alternatif, hanya beberapa saja untuk daun-daunan. Itu juga karena saya fokus untuk mengembangkan anakannya, tentu saja dengan kos produksi yang sudah saya hitung. Banyak yang tidak percaya bahwa apakah nutup ketika kita menggunakan pakan pabrikan. Tapi dengan pertimbangan yang rigid, tentu saja masih ada keuntungan walaupun tidak banyak begitu ya. Syukur ketika bisa menggunakan pakan alternatif, menemukan ya pakan alternatif yang memiliki kandungan gizi yang seimbang, itu akan tentu saja akan lebih bagus dan margin keuntungannya akan lebih tinggi. Hanya saja memang kita tidak bisa kemudian merubah pakem kandang ini kalau menurut saya ya. Contohnya seperti di unggas lainnya seperti bebek. Bebek itu setahu saya ketika peternak bebek jarang yang kemudian menggunakan keong begitu umpamanya untuk pasukan untuk memacu produktivitas telurnya. Karena apa? Karena keong itu musiman. Kalau di sini ya banyak peternak bebek yang tidak berani menggunakan keong karena keong itu hanya ada di musim penghujan. Kemudian ketika pakan itu berganti, umpamanya keongnya habis dan tidak dikasih makan keong, produktivitas telurnya akan turun, bahkan tidak mau bertelur. Resikonya seperti itu. Sama saja dengan entok kalau menurut saya ya, karena sama-sama unggas. Ketika pakan itu terus berganti, itu penyesuaiannya cukup lama, bahkan bisa 1 bulan. Ketika kemudian ditemukan entok yang tidak bertelur lama, susah produksi, mungkin saja pakan yang berganti-ganti itu juga memungkinkan. Karena itu tadi penyesuaian pakan itu juga menjadi kendala juga untuk entok ketika pakan itu terus berganti. Maka lebih baik menurut saya sesuaikan dengan lingkungan teman-teman semua, pasokan pakan yang paling aman itu apa. Tidak harus pabrikan ya, saya tidak menyebut seperti itu. Alternatif lebih bagus, tapi perhatikan nutrisinya. Ketika kemudian pakai hijauan terus, tentu saja pakai hijauan itu kandungan nutrisinya apa. Ketika kurang karbohidrat, kemudian protein dan lain-lainnya, tentu saja pertumbuhannya tidak maksimal. Seimbangkan antara kandungan-kandungan pakan ini, tidak perlu banyak seperti di kandang, tidak perlu tidak perlu banyak pakannya, tapi saya sepakat kontinuitas nutrisi lebih penting daripada kontinuitas pemberian pakan. Seperti di kandang ini saya memberikan pakan hanya sekali dalam sehari, itu juga pertimbangannya karena pakannya juga tidak bisa jor-joran begitu, dan alhamdulillah pertumbuhannya juga bagus begitu ya. Produksinya juga lancar, kemudian entoknya juga gemuk-gemuk, tidak kemudian seperti entok yang kelaparan. Hanya saja intensitas mereka biasanya kalau pemberian pakan saya juga sengaja di sore hari. Itu kenapa alasannya, kalau sore hari biasanya ini makan ya, makan, nanti malam dia istirahat, ada beberapa sisa makan masih dimakan, kemudian bahkan kemudian sampai pagi masih tertolerir untuk kemudian dimakan lagi, kemudian disambung siangnya masih ngasin ya, memberi kesempatan untuk ngasin, untuk memacu produktivitas telurnya. Nah, ketemu sore lagi, dan alhamdulillah dengan pemberian pakan sekali ini, entok-entok ini tumbuh dengan baik, kemudian produktivitasnya juga tetap tinggi dan bisa menghasilkan begitu. Tentu saja ada yang bertanya, kok bisa ya cuman sekali sehari, apakah nggak kasihan entoknya? Buktinya di kandang ini tetap aman, dan tidak kemudian saya menafikan yang pemberian pakan 2-3 kali, itu bagus juga, tapi saya melihat sama. Saya melihat pertumbuhannya agak sama. Mungkin yang tidak tegel ya pemberian 2 kali, yang paginya mungkin kalau melihat kasihan, tapi
itu malah kesempatan dia untuk ngasin, mencari kalsium, dan kemudian untuk produktivitas telurnya. Oke, ini saya diciprati ini, kita coba sambil lihat kondisi entoknya. Kita lihat. Nah, ini kualitas entoknya ya, kondisi entoknya tetap aman, besar-besar. Mungkin kalau saya diminta untuk menyarankan, tetap saya menyarankan untuk pemberian pakan 2 kali ya, tidak sekali. Cuman komposisinya yang disesuaikan. Kalau yang tidak tegel untuk pemberian pakan sekali ya. Kalau saya karena sudah terbiasa entok-entok saya, dan entoknya tetap kondisinya seperti ini. Nah, masih tetap besar-besar dan sehat-sehat, dan dia kalau di sore hari saya kasih makan seperti ini menyenangkan sekali karena makannya cukup lahap. Nah, ini jadi untuk entoknya tetap sehat ya, sehingga tidak kemudian terlihat kurus-kurus begitu. Ini hanya pemberian sekali. Dan untuk produktivitasnya, karena menurut saya, karena komposisi nutrisinya seimbang, maka dia tetap aman begitu, tidak kemudian apa bahasanya ya, kekurangan nutrisi. Nih, saya kasih lihat secara lebih detail, lebih dekat begitu. Ini untuk pemberian pakannya. Nah, ini juga kunci atau rahasianya. Pemberian pakannya kan kalau tradisional seperti zaman dulu itu dimasak begitu ya, diberikan dengan kondisi basah. Nah, kalau menurut saya yang paling bagus adalah pemberian pakan yang mamel seperti ini, tidak basah juga tidak kering. Ketika diberikan dalam posisi seperti ini satu, entok ini akan tahan lama kenyangnya, tidak kemudian lapar, cepat laparnya. Satu itu. Kemudian yang kedua, untuk kotorannya, nah ini bisa dilihat cukup bersih ya, tidak kemudian amonia atau kotorannya itu cair. Ada kan yang cair begitu ya, kemudian seringkali mengganggu begitu untuk kotorannya begitu. Kalau di sini kering, dan itu lihat makannya. Jadi ini komposisi yang saya sebutkan tadi. Untuk kandungan nutrisinya, rangsumnya, yaitu ada bekatul, nasi aking, kemudian ada konsentrat, dan juga ada pur begitu. Dan untuk pemberian 1 kali. Nah, itu entok-entoknya yang sebagian sudah makan, mandi. Nah, jadi pemberian untuk komposisinya ukurannya bisa disesuaikan ya dengan populasi yang ada. Kalau ini nanti kita tunjukkan bahan-bahannya ya di dalam. Saya kasih tahu komposisi pakannya ya. Ini nasi akingnya. Saya biasa memberi nasi aking dalam jumlah yang kiloan begitu ya. Ini nasi aking seperti ini, karak kalau nggak tahu ya. Nih, nah ini nasi aking. Nasi aking ini biasanya untuk populasi di kandang saya hanya 2 takar ini, 2 takar ini ya. 2 takar ini kemudian saya rebus di tungku sana sampai mengembang panas, kemudian saya campur dengan ini konsentrat ya. Nah, ini konsentrat, kemudian ini purnya mana? Nah, ini pur ya. Nah, di dalam sana ini pur, kemudian nasi bekatul. Nah, bekatul kita pilihkan yang seperti ini guys. Nah, bekatul yang bagus itu kalau menurut saya, nah seperti ini masih ada menir-menirnya begitu ya, banyak di sini. Nah, ini kalau umpamanya nggak ada,
maksudnya dalam kondisi yang mahal. Kalau sekarang kan musim panen, masih banyak bekatul. Kalau umumnya mahal biasa diganti dengan polar. Jadi karbohidrat ganti karbohidrat, protein diganti protein, umumnya kayak konsentrat ganti jagung, begitu. Pilih alternatifnya, tidak perlu diberikan semuanya, yang jelas komposisinya jadi seimbang gitu ya. Nah, coba saya kasih tahu cara proses merangsumnya ya. Pertama adalah nasi aking yang sudah saya rebus, saya tuangkan di sini ya. Kemudian kita tambahkan pur. Nah, purnya cukup 1 genggam sini aja, terus konsentrat 1 genggam ini saja, kita ratakan dulu. Oke, setelah kita ratakan, kemudian kita kasih karena pakai konsentrat saya tidak pakai jagung. Kalau nggak ada konsentrat kita ganti jagung, karena itu sama-sama protein ya, pemacu telur. Kemudian baru kita kasih bekatulnya. Nah, ini untuk populasi di kandang saya ini hanya cukup 4 sendok ini, siwur ini sudah cukup. Nah, setelah seperti ini kita aduk ya, kita campur sampai merata. Nah, ini dikuncinya di sini. Pencampuran ini harus rata ya guys. Jadi semua tercampur dan tidak kemudian terbagi-bagi dari beberapa, hanya entoknya hanya dapat nasinya tok, terus atau dapat bekatulnya tok, itu nanti tentu saja pertumbuhannya tidak akan rata. Makanya proses pencampuran ini adalah tahapan atau proses yang paling krusial dalam proses pembuatan pakan atau perangsuman pakan untuk diberikan kepada ternak kita. Nah, ini agak kurang kering ya, terlalu basah, kita kasih dikit. Oke. Nah, konsepnya itu adalah mamel seperti ini. Mamel itu tidak basah juga tidak kering, jangan terlalu basah juga tidak terlalu kering, karena ini harus tercampur rata antara karbohidrat dari nasi aking, terus kemudian protein dari konsentrat, kemudian untuk pertumbuhan dari fur, kemudian seratnya dari bekatul. Lah, bekatul ini yang mengikat, dan ini adalah makanan favorit dari entok itu tersendiri. Oke. Nih, ini indukan-indukan yang siap produksi. Nggak makan, nak? Nah, makan dulu. Nah, oke, ini rambun-rambun diri yang siap produksi itu sebagian di sana. Jadi memang seperti ini ya suasananya. Oke, mungkin itu ya pertemuan kita hari ini, cukup untuk membahas soal pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ada yang tanya soal pakan, ransum pakan, sudah saya jelaskan bahwa pakan kandang di sini, pakan kandangnya tidak berubah dari awal pertama saya budidaya ternak entok, kemudian pemberiannya juga konsisten, hanya sekali dalam sehari, dan itu saya berikan pada sore hari.